Bab 12, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Halaman 143. Kata undang-undang merupakan istilah asing yang digunakan untuk menyebut segala hal yang ditetapkan oleh penguasa agar dijalankan oleh masyarakat. Undang-undang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat dan mengatur hubungan antar mereka. Sedangkan undang-undang dasar setiap pemerintahan menggunakan istilah konstitusi, dan undang-undang yang muncul dari peraturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang dasar diberi istilah undang-undang. Halaman 144. Undang-undang dasar didefinisikan sebagai undang-undang yang mengatur tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintah. Menurut definisi lain, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan negara atau badan-badan pemerintah, menentukan hubungan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah. Lahirnya berbagai undang-undang dasar yang ada di dunia ini, bermacam-macam ragamnya. Ada yang lahir dalam bentuk perundangan, ada yang berasal dari adat istiadat dan kebiasaan suatu bangsa, seperti Undang-Undang Dasar Inggris. Ada pula yang lahir dari hasil kerja badan khusus kelompok nasionalis yang memiliki kekuasaan di tengah-tengah umat saat itu, yang kemudian membuat aturan menjadi undang-undang dasar dan menjelaskan cara perubahannya. Setelah itu, badan ini dibubarkan dan diganti dengan lembaga lain yang ditetapkan dan disahkan oleh Undang-Undang Dasar. Halaman 145. Hal seperti ini terjadi di Perancis dan Amerika. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang memiliki sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, sumber yang melahirkan Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan, seperti adat istiadat, agama, pendapat para ahli hukum, jurisprudensi, norma-norma keadilan dan kebijaksanaan. Jenis ini biasa disebut sebagai sumber-sumber yuridis, misalnya, Undang-Undang Dasar sebagian negara barat, seperti Inggris dan Amerika. Kedua, sumber yang menjadi rujukan untuk Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan, seperti UUD Perancis atau UUD sebagian negara di dunia Islam, seperti Turki, Mesir, Irak dan Syria. Jenis ini disebut sebagai sumber-sumber historis. Demikianlah, rangkuman istilah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Ringkasnya menunjukkan bahwa kebanyakan negeri-negeri di dunia mengambilnya dari berbagai sumber, baik sumber yuridis maupun historis, kemudian ditetapkan dan diperintahkannya kepada rakyat supaya melaksanakannya. Hukum-hukum tersebut setelah ditetapkan oleh negara dijadikan sebagai undang-undang dasar apabila bersifat umum, dan sebagai undang-undang apabila bersifat khusus. Muncul pertanyaan kepada kaum muslim saat ini, yaitu, bolehkah istilah ini digunakan? Jawabnya adalah bahwa istilah-istilah asing yang memiliki makna tertentu apabila bertentangan dengan istilah kaum muslim, hukumnya tidak boleh digunakan. Misalnya istilah keadilan sosial yang menitikberatkan pada peraturan tertentu, yang ringkasnya menjamin pendidikan dan kesehatan bagi orang-orang fakir miskin atau menjamin hak-hak kaum buruh dan pegawai negeri. Halaman 146. Istilah ini jelas bertentangan dengan pengertian kaum muslim. Adil menurut kaum muslim adalah lawan dari zalim. Di dalam Islam, jaminan pendidikan dan kesehatan adalah hak bagi seluruh rakyat, baik yang kaya maupun miskin. Bahkan, jaminan dipenuhinya hak bagi orang yang lemah dan amat membutuhkan, adalah juga hak yang dimiliki bagi seluruh rakyat yang memiliki kewarganegaraan Islam, baik pegawai maupun bukan, buruh ataupun petani, dan lain-lain. Meskipun demikian, jika istilah asing itu sesuai maknanya dengan pengertian kaum muslim, maka boleh saja digunakan. Misalnya kata pajak, yaitu harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan administrasi negara, sedangkan pengertian kaum muslim adalah harta yang dipungut negara untuk mengatur urusan umat. Jadi, boleh saja kita menggunakan istilah ini. Demikian pula dengan istilah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, yang berarti hukum-hukum yang ditetapkan negara, yang diumumkan kepada seluruh rakyat, mengikat mereka dan diwajibkan untuk menjalankannya. Pengertian ini terdapat juga pada kaum muslim. Karena itu, kita tidak menemukan larangan untuk menggunakan dua istilah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Yang dimaksud oleh dua istilah ini menurut pengertian kaum muslim adalah hukum-hukum syara, yang dilegalisasikan oleh khalifah,
tentu saja terdapat perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang bukan Islam. Sebab, yang terakhir ini sumbernya berasal dari adat istiadat, jurisprudensi, dan lain-lain. Halaman 147. Lagi pula tempat lahir Undang-Undang Dasar adalah badan khusus atau parlemen, hasil pemilu, yang menyusun Undang-Undang Dasar. Menurut mereka rakyatlah yang memiliki sumber kekuasaan, dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sumber utama dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan yang lain. Tempat lahirnya adalah ijtihad para mujtahid. Khalifah akan melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Kedaulatan menurut Islam hanya milik syara, sedangkan ijtihad untuk menggali hukum-hukum syara adalah hak bagi seluruh kaum muslim, yang hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi hanya khalifah saja yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara tersebut. Ini ditinjau dari segi kebolehan menggunakan dua istilah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Negara. Adapun dari segi urgensi untuk melegalisasikan hukum-hukum, maka dengan melihat apa yang telah dilakukan kaum muslim sejak masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah terakhir, menunjukkan bahwa legalisasi hukum yang mengikat kaum muslim adalah perkara yang sangat urgen dilakukan. Namun, legalisasi hukum hanya dilakukan negara untuk beberapa hukum tertentu, bukan mencakup seluruh hukum. Menurut catatan sejarah, belum pernah negara melegalisasikan hukum secara menyeluruh, kecuali pada sebagian kurun. Misalnya pada masa kekuasaan Bani Ayyub yang melegalisasikan seluruh mazhab Syafi'i. Begitu pula pada masa Daulah Utsmaniyah yang melegalisasikan mazhab Hanafi. Halaman 148. Lalu muncul pertanyaan, apakah termasuk kemaslahatan bagi kaum muslim membuat undang-undang dasar dan undang-undang yang bersifat umum, mencakup seluruh hukum atau tidak? Jawabnya adalah bahwa undang-undang dasar yang menyeluruh dan undang-undang yang sangat rinci, mencakup seluruh hukum, tidak akan membantu menumbuhkan kreativitas dalam ijtihad. Karena itu, pada masa-masa permulaan kaum muslim, masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, selalu menjauhi langkah seperti ini. Khalifah selalu menghindari pengambilan seluruh hukum, bahkan membatasinya hanya pada hukum-hukum tertentu saja yang dianggapnya sebagai suatu keharusan bagi negara melanjutkan kesatuan kekuasaan negara, hukum dan administrasi. Yang paling baik untuk menumbuhkan kreativitas dalam ijtihad adalah negara tidak membuat undang-undang dasar yang mencakup seluruh hukum. Negara hanya membuat undang-undang dasar yang mencakup hukum-hukum umum, yang menetapkan bentuk negara dan menjamin kelangsungan kesatuan dan persatuan. Kemudian memberi kebebasan kepada para wali dan qadhi untuk berijtihad dan menggali hukum. Hal ini dapat dilaksanakan jika ijtihad itu mudah dilakukan, dan sebagian masyarakat adalah para mujtahid, seperti yang pernah terjadi pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Keadaannya berbeda jika sebagian besar masyarakat adalah para muqallid dan jumlah mujtahid sangat sedikit. Maka dalam kondisi seperti ini merupakan keharusan mutlak bagi negara untuk melegalisasikan hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, baik oleh khalifah, para wali maupun qadhi. Ini dilakukan mengingat sulitnya penerapan hukum-hukum Allah oleh para wali dan qadhi, disebabkan tidak ada kemampuan untuk berijtihad. Halaman 149. Yang ada hanya bertaklid yang seringkali menimbulkan perbedaan, bahkan saling bertentangan. Sementara itu proses legalisasi dapat ditempuh setelah melakukan pengkajian, mengetahui peristiwa, fakta dan dalil syara. Di samping itu apabila negara membiarkan para wali dan qadhi memutuskan perkara menurut pengetahuan mereka, tentu akan muncul bermacam-macam hukum dan pertentangan di dalam satu negara, bahkan dalam satu bagian wilayah atau daerah, malahan dapat mengakibatkan diterapkannya hukum selain hukum Allah. Dengan demikian, pada saat kebodohan tentang Islam merajalela seperti sekarang, Daulah Islam harus melegalisasikan hukum-hukum tertentu, dan membatasi hanya pada bidang hukum muamalah, ukubat, sanksi-sanksi, bukan dalam perkara akidah dan ibadah. Legalisasi itu hendaknya bersifat umum dan mencakup seluruh bidang hukum, agar urusan negara dapat terkendali, dan seluruh urusan kaum muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tatkala negara melegalisasi beberapa hukum dan membuat undang-undang dasar serta perundang-undangan, negara harus tetap terikat dengan hukum-hukum syariat Islam.
bukan kepada yang lain. Bahkan tidak perlu kajian selain hukum syariah Islam. Jadi, negara tidak mengambil hukum apapun yang bukan berasal dari syariat Islam. Tidak diperhatikan lagi apakah sesuai dengan Islam ataukah berlawanan. Negara misalnya, tidak melegalisasi hukum nasionalisasi, akan tetapi cukup dibuat hukum yang mengatur hak milik umum. Berdasarkan hal ini, negara harus terikat dengan hukum syariat Islam dalam setiap perkara yang berhubungan dengan fikroh dan thoriqoh. Halaman 150. Adapun undang-undang dan peraturan yang tidak berkaitan dengan fikroh dan thoriqoh yang tidak menggambarkan pandangan hidup, seperti undang-undang administrasi negara, pengaturan perkantoran, departemen dan sebagainya, termasuk ke dalam sarana atau teknis, yang kedudukannya sama dengan ilmu-ilmu sains, teknik dan industri. Yang demikian itu boleh diambil dan dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur segala urusannya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melakukan hal ini tatkala membangun sistem perkantoran dan pengarsipan, yang mengambil contoh dari Persia. Urusan administrasi dan teknis pelaksanaan kerja ini tidak ada kaitannya dengan undang-undang dasar dan undang-undang syariat Islam, sehingga sistem ini tidak akan dituangkan dalam undang-undang dasar. Dalam hal ini Daulah Islam berkewajiban menjadikan undang-undang dasarnya berdasarkan hukum syariat Islam saja. Jadi, undang-undang dasar dan perundang-undangannya harus Islami. Tatkala negara melegalisasi hukum apapun, pengambilannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar'i yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Karena itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh negara hendaknya mengkaji peristiwa yang dihadapi. Sebab, memahami secara benar setiap peristiwa merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan. Negara juga harus memahami hukum syariat Islam yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapinya, di samping mengkaji dalil hukum syariat itu. Baru setelah itu, negara melegalisasi hukum berdasarkan kekuatan dalil. Perlu diperhatikan di sini bahwa yudifikasi hukum-hukum syariat Islam bisa diambil dari pendapat salah seorang mujtahid. Setelah mengetahui dalilnya dan merasa puas terhadap kekuatan dalil tersebut, bisa juga diambil secara langsung dari kitab, sunnah, ijma atau qiyas. Halaman 151. Namun harus melalui ijtihad yang syar'i, sekalipun berupa ijtihad masalah. Ijtihad juz'i, misalnya, jika Daulah Islam ingin melegalisasikan hukum mengenai larangan asuransi barang, maka pertama-tama negara harus mempelajari apa yang dimaksud dengan asuransi barang, agar diketahuinya secara benar, kemudian mempelajari sarana-sarana penguasaan pemilikan, dan terakhir diterapkan hukum Allah mengenai hak pemilikan pada jenis asuransi itu sekaligus melegalisasikan hukum syara untuk masalah tadi. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Umum harus memiliki muqaddimah, argumentasi syar'i yang menjelaskan dengan gamblang mazhab fikih mana yang ditempuh pada setiap pasalnya, disertai dengan dalilnya. Bisa juga dengan menjelaskan dalil syar'i yang diambil untuk setiap pasalnya. Jika diambil melalui ijtihad yang benar, penjelasan itu dilakukan agar kaum muslim mengetahui hukum-hukum yang dilegalisasikan oleh negara dalam undang-undang dasar dan perundang-undangan umum, yaitu berupa hukum-hukum syara, yang diambil melalui ijtihad yang benar. Kaum muslim tidak wajib taat terhadap peraturan atau hukum negara, kecuali jika hukum atau peraturan itu berupa hukum syara, yang telah dilegalisasikan oleh negara. Dengan demikian negara dapat memilih sejumlah hukum Islam untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar maupun undang-undang supaya diterapkan terhadap rakyat yang berkewarganegaraan Islam. Atas dasar inilah kami menawarkan kepada kaum muslim rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Islam yang meliputi seluruh dunia Islam. Kaum muslim dapat mempelajarinya tatkala mereka berusaha menegakkan daulah Islam yang akan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Perlu diperhatikan di sini bahwa undang-undang dasar tersebut tidak diperuntukkan khusus bagi daerah tertentu, melainkan bagi daulah Islam yang wilayahnya meliputi seluruh dunia Islam. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk daerah atau negeri manapun secara khusus. Halaman 152.